Kita baru saja launch formulasi terbaru dari Mobil One, yaitu Triple Action Power Plus. Menghadirkan satu, dari segi protection, dari segi cleanliness, dari segi performance, dan fuel efficiency. Harapan dari saya adalah bahwa produk ini adalah menjadi salah satu solusi untuk membantu meningkatkan performa berkendara bagi masyarakat Indonesia kategori roda 4, khususnya Jakarta dan kota-kota besar sekalian. It's Moji. Good morning Moji Buddy. Nah, bagaimana nih Moji Buddy long weekend-nya kemarin? Buat yang siap-siap kembali pulang ke rumahnya, hati-hati di jalan ya. Siapkan perbekalan menghadapi kemacetan. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Shana Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Informasi pertama kita untuk hari ini, pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut ditemukan tewas tak wajar di dalam kamar rumahnya sendiri di Desa Mendalah, Kabupaten Brebes. Di tubuh mereka ditemukan sejumlah luka. Moji Buddy, informasi berikutnya tak kalah mengenaskan. Pasangan suami istri di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan tewas dalam keadaan leher yang terjerat di ruangan yang biasa digunakan sebagai tempat karaoke di rumahnya. Lain lagi dengan kasus yang berikut ini, aparat Polres Metro Bekasi menangkap putra penjual sate terkait kematian ayahnya sendiri. Dari sejumlah bukti yang didapat di lokasi kejadian, pemuda itu diduga terlibat pembunuhan sang ayah. Di informasi selanjutnya kita beralih ke Ponorogo, Jawa Timur. Polisi masih mengusut keterkaitan kasus temuan mayat pria terbungkus karpet di bawah jembatan Tol Ngawi. Dengan peristiwa hilangnya sebuah karpet di sebuah rumah kontrakan di Ponorogo, sampel darah yang tercecer di rumah itu akan dicocokkan dengan DNA jasad di Ngawi. Kita beralih ke Jakarta, seorang pria dihajar warga karena diduga mencabuli 3 orang anak laki-laki di wilayah Koja, Jakarta Utara. Terduga pelaku mengiming-imingi korban dengan uang dan hadiah jaket. Moji Buddy, jangan kemana-mana karena Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai pengungkapan praktik aborsi ilegal. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Aparat kepolisian di Jakarta Pusat kini tengah mendalami kasus dugaan praktik aborsi ilegal di kawasan Kemayoran, Jakarta. 2 tersangka baru ditetapkan masing-masing seorang asisten rumah tangga dan seorang pria, kekasih salah satu wanita pelaku aborsi. Informasi selanjutnya, seorang wanita tak terselamatkan usai tertabrak kereta di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Korban meninggal dunia dengan kondisi luka parah pada bagian kepala. Beralih ke berita berikutnya, sepulang berwisata, sepasang remaja yang mengendarai sepeda motor terlindas truk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 1 korban tewas sedangkan korban lainnya dalam kondisi kritis. Diduga menghindari sepeda motor yang menyeberang, sebuah bus menabrak truk box pengangkut es krim di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga mengevakuasi sopir truk box yang terjepit di badan depan truk. Hendak membeli nasi goreng, 2 remaja di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi korban pengeroyokan 7 remaja lainnya. Aksi pengeroyokan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai dampak gempa magnitudo 6,4 yang mengguncang Bantul, Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Puluhan rumah rusak akibat gempa bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya pada Jumat malam kemarin. Selain membuat panik warga, gempa turut dirasakan hingga ke Ponorogo, Jawa Timur. Gempa dengan magnitudo 6,4 yang mengguncang Yogyakarta juga dirasakan oleh sejumlah warga di Garut, Jawa Barat. Warga yang panik keluar rumah hingga memilih berdiam di pos ronda. Kita beralih ke informasi lainnya, diduga dari korsleting listrik. Sebuah rumah berlantai 2 di pemukiman padat penduduk di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, ludes terbakar. Pemilik rumah yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar menangis histeris, sementara sang ibu pingsan. Mojibadi, banjir bandang disertai tanah longsor kembali menerjang wilayah Tanggamus, Lampung pada Sabtu pagi. Belasan rumah terendam air bercampur lumpur dengan ketinggian hingga 80 cm. Dan informasi selanjutnya bagi Mojibadi yang berniat berlibur ke tempat wisata, pastikan cek dahulu kondisi arus lalu lintasnya karena sejumlah jalan menuju kawasan wisata macet sejak Sabtu pagi. Dan Mojibadi, bagi Anda pengguna MRT Jakarta, wajib menyimak informasi berikut ini. Mulai tanggal 1 Juli kemarin, sistem pembayaran tiket MRT Jakarta ternyata sudah berganti. Sejumlah aplikasi dompet digital tak lagi bisa digunakan. Dan setelah ini kami akan ajak Anda melihat serunya aksi para freestyler basket. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Syahnas Aprilia. Bagi Anda pecinta basket, ada sebuah acara yang sangat cocok buat Anda nih, Indonesia Slam Dunk Festival. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian pengunjung adalah aksi para freestyler dari Hungaria. Wow, menarik ya Mojibadi. Seperti apa sih keseruannya? Dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Nah, dari basket kita akan beralih jalan-jalan untuk menaiki Flying Fox. Ini cocok banget nih untuk Mojibadi yang menginginkan suasana yang tenang tanpa hiruk-pikuk keramaian serta menikmati udara segar di ketinggian teras Pasubang. Bisa menjadi alternatif pilihan Anda. Selain menawarkan pemandangan yang sangat indah untuk bersuah foto, pengunjung juga bisa bermain Flying Fox dan menikmati keindahan matahari terbenam. Masih di Jawa Barat, dari Subang kita berangkat ke Sukabumi. Terdapat objek wisata alam yang bisa menjadi destinasi liburan Anda nih Mojibadi. Ada curug atau air terjun bertumpuk dengan kolam alami. Jika kedinginan bisa berendam juga di kolam air panasnya. Mojibadi ingin mengisi libur akhir pekan, menghibur dan edukatif bersama keluarga. Nah, ajak saja ke Faunaland di Ancol, Jakarta Utara. Ada 60 satwa dari berbagai negara yang bisa dipelajari sekaligus berinteraksi dengan sejumlah hewan jinak. Wah, gemes banget ya Mojibadi kakak tuanya. Nah, dari Ancol kita beralih ke Maluku. Keindahan alam Maluku tak perlu diragukan lagi. Tapi ada pula objek wisata kreatif yang memadukan alam dengan berbagai wahana menantang. Terletak di Desa Waai, Maluku Tengah. Lokasi wisata itu bahkan pernah mendapat penghargaan destinasi wisata kreatif terpopuler di tahun 2020. Dan setelah ini saya akan ajak Anda menikmati garang asem bambu dan ingkung bakar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima
kasih Anda masih bersama saya Syahna Saprilia dalam Moji Pagi. Nah, untuk Moji Badi pecinta kuliner tradisional, pasti suka banget ya referensi kuliner yang satu ini. Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Moji Badi bisa menikmati garang asem yang dimasak dalam sebatang bambu. Ada juga ayam bakar ingkung keraton yang dulunya menjadi santapan para raja. Wih, nikmat banget ya Moji Badi. Nah, saya pengen bikin Anda semakin ngiler nih. Selanjutnya sajian iga bakar ala Petel di Yogyakarta ini bisa menjadi inspirasi untuk makan siang Moji Badi semuanya. Bongkahan ikannya besar-besar banget mirip kapak, tapi teksturnya sangat lembut. Dan bagi Anda Moji Badi pecinta kuliner, ada bakaran ketan susu nih. Jangan lewatkan ketan susu Kemayoran yang legendaris. Selain ketannya yang gurih dan lezat, tersedia juga aneka gorengan yang sangat nikmat untuk disantap. Moji Badi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahna Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and happy weekend. It's Moji.